yaitu penyampaian materi. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan profil dari Ustazah Holilia Toha, LCMAG. Beliau ini merupakan dosen agama Islam di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS, eh, dan juga merupakan narasumber Suara Surabaya, serta pengasuh program fikih Muslimah Masjid Al-Falah di Surabaya. Eh, Baik, langsung saja kita hadirkan Ustazah Hoiliyah Toha, LCMAG. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya jelas ya? Yes, Ustazah. Ya, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ibu-ibu para peserta kajian malam hari ini di kajian rutin muslimah, eh, komunitas Sobat Karimah ini ya, yang saya doakan mudah-mudahan kita semua selalu diberi rahmat oleh Allah, diberi keistiqomahan dalam keimanan kepada Allah, dan juga yang tidak kalah penting diberi kesehatan, karena di musim sekarang ini banyak sekali orang sakit ya, termasuk saya. Nanti mohon maaf kalau ada batuk-batuk juga ya, karena memang masih belum sembuh total ini. Dan malam hari ini saya diminta mengisi kajian dengan tema To Be Ummah ya, menjadi pendidik tanpa batas. To Be Ummah ini maksudnya untuk menjadi ibu ya, ummah ibu ya, atau ummah umat, karena di situ ummah ya pakai H. Kalau dalam bahasa Arab ibu itu ummah tanpa pakai H ya. Jadi yang biasa dipanggil ummah itu bukan ummah tapi ummah. Sedangkan ummah itu sendiri kalau dalam bahasa Arab adalah umat. Ya, umat Islam, ummatul Islam, ummah Islam. Nah, kalau ibu itu ummah tanpa pakai H di belakangnya. Nah, itu yang perlu saya luruskan dari temanya. Ini maksudnya adalah bagaimana kita menjadi seorang ibu. Salah satu peran dari seorang ibu itu adalah menjadi pendidik. Dan itu otomatis ibu-ibu sekalian ya. Apa di sini pesertanya ada bapak-bapak juga atau semuanya perempuan ini? Insya Allah semuanya perempuan, Ustazah. Semuanya perempuan ya. Iya. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, memang yang harus kita sadari sebelum memahami bagaimana menjadi pendidik yang baik, bagaimana menjadi ibu yang baik, ada baiknya kita memahami tugas kita, kemudian peran kita sebagai seorang ibu ya, sebagai seorang muslimah ya, karena ini kan kajian muslimah ya, maka kita harus punya kesadaran apa sih yang Allah em, berikan atau yang Allah, bentar, atau yang Allah berikan amanah ya, yang Allah amanahkan kepada kita semua sebagai seorang muslimah. Saya share screen ya. Nah, saya beri tema Ibu sebagai pendidik tanpa batas.
Kenapa tanpa batas? Karena kasih sayang ibu juga tanpa batas juga. Batasnya sampai nanti kalau udah meninggal. Ya. Selama dia masih hidup, maka ibu ini masih lengket, masih melekat dengan peran sebagai pendidiknya, sebagai sumber kasih sayang bagi anak-anaknya. Tetapi, ya ibu-ibu sekalian, bukan berarti di sini bapak nggak punya peran ya. Mereka juga punya peran, ya, dan mereka juga harus punya andil gitu. Nah, kenapa di sini yang lebih ditekankan adalah ibu? Saya yakin para muslimah di sini juga punya keyakinan yang sama ya, karena kita yang punya banyak waktu dengan anak-anak. Ya, bayangkan saja ketika kita hamil, ketika kita mengandung anak kita, itu kemana-mana kita bawa. Ya, bahkan nanti ketika melahirkan, ketika menyusui anak ya, itu betapa lekat sekali dengan diri kita. Sehingga sangat wajar kalau seorang ibu ini begitu lekat dengan predikat sebagai pendidik anak ya. Meskipun bapak pun juga pendidik bagi anaknya. Nah, tetapi ibu sebagai penentu yang paling besar dibandingkan bapak itu sendiri. Nah, eh saya tampilkan terlebih dahulu sebuah makalah ya ini ya. Ini bukan hadis ya ibu-ibu sekalian. Ini mungkin sering kita mendengarnya ya, Al-Ummu Madrasatul Ula begitu ya. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah, di sini ada sebuah syair ya, atau ada sebuah makalah perkataan. Ini kalau kita bilang kata mutiara begitu ya. Al-Ummu Madrasatun. Seorang ibu itu adalah ibaratnya sebuah madrasah. Madrasah itu tempat pendidikan, tempat kita mengenyam pendidikan, tempat belajar. Idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raqi. Kalau kamu menyiapkan seorang ibu, ya. Jadi kita ini kalau punya anak perempuan, kita siapkan anak perempuan kita jadi madrasah pertamanya nanti untuk anak-anak, itu sama saja kita dengan menyiapkan eh, lahirnya sebuah masyarakat yang bagus sekali budi pekertinya, yang berkualitas moralnya. Jadi ini makalah yang punya banyak sekali makna, yang syarat makna ya. Dan kalau saya bilang mendalam sekali maknanya ini. Ini penting untuk dipahami para orang tua bahwasanya mendidik anak perempuan itu sama saja kita membangun sebuah madrasah gitu. Mendidik anak laki-laki pun juga sama, kita akan membangun sebuah madrasah, tetapi lebih banyak condongnya itu kepada ibu. Ya, karena tadi sebagaimana yang saya jelaskan di awal, ya, ibu itu betapa melekat dengan anak sejak dari kandungannya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, ini penting juga untuk dipahami supaya kita nggak bingung ya sebenarnya peran saya itu apa sih? Ya, peran perempuan itu apa sih? Ini langsung saya kutip dari Al-Quran. Ada sekitar 5 yang diminta Al-Quran. Ya tentu ini permintaan dari Allah juga. Ya, harapan dari agama kita juga bahwasanya seorang muslimah itu punya peran seperti ini. Ya, peran ibu terutama di dalam Al-Quran yang harus dipersiapkan. Ternyata untuk melahirkan generasi yang baik, untuk melahirkan anak yang baik, itu harus disiapkannya jauh sebelum mereka itu terlahir ke dunia. Nah, apa saja itu yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah ikhlas dalam menjalankan kodrat. Ini yang mungkin sering tidak kita sadari ya. Kodrat perempuan itu apa saja sih? Apakah dia harus cuci piring? Apakah dia nyuci, ya, masak, bersih-bersih rumah? Ternyata bukan. Ya, ini kodrat kita ada sekitar 4. Ya, ada sekitar 4 yang ini nggak bisa ditinggalkan dan bahkan tidak dilakukan oleh laki-laki. Ini nggak ada di laki-laki, adanya di perempuan. Nah, yang pertama adalah ikhlas dalam menjalankan kodrat. Ikhlas itu berarti kita memurnikan niat kita ya, memurnikan
tujuan kita bahwasanya kita betul-betul punya tujuan hanya kepada Allah, ya, dalam menjalankan kodrat ini, ya, bukan karena mungkin ada keterpaksaan atau apa. Mungkin di awal iya, tetapi nanti kalau kita mau mentadaburinya, mau mendalaminya, ternyata menjalankan kodrat ini kalau kita ikhlas, isinya pahala semua. Mulai dari pertama apa itu hamil, ya, kemudian melahirkan, menyusui dan bahkan menstruasi. Itu akan punya eh, potensi pahala kalau kita itu ikhlas, ya. Kemudian akan berpahala juga kalau kita menikmatinya dengan cara apa? Bersyukur dan bersabar. Syukurnya karena kita ini normal ya, bisa hamil, bisa melahirkan, bisa menyusui, bisa menstruasi. Ya, bersabarnya kalau apa? Mungkin ada yang belum mendapatkan kehamilan, ya. Mungkin menstruasinya berantakan, menstruasinya tidak sebagaimana orang normalnya, gitu ya. Kalau ada perempuan yang tiap bulan menstruasi rutin, ya, rapi siklusnya. Ada yang tidak seperti itu, ibu-ibu. Jadi yang tidak rapi siklusnya, yang mungkin mengalami sakit yang dahsyat kalau menstruasi, silakan bersabar. Ya, dengan kesabaran kita itu, maka kita akan punya pahala. Sabar itu berarti nggak perlu banyak keluh kesah. Ya. Kita jalani dengan penuh ketenangan, ya, dan menahan untuk tidak banyak mengeluh. Ya, itu kesabaran dalam menghadapi hal-hal yang mungkin kita menganggap ini kok nggak sama ya dengan perempuan yang biasanya, kok aku ini nggak sama dengan perempuan yang lain dan lain sebagainya, atau yang sedang diuji dengan akim atau apa akim itu mandul, ya, diuji dengan kemandulan, bersabarlah. Atau yang sedang diuji bertahun-tahun belum punya anak, bersabarlah pula. Ya. Jadi ini kodrat yang memang melekat dengan seorang perempuan itu sendiri, itu kita harus ikhlas dalam menjalankannya. Ya. Memang ini tidak dimiliki oleh laki-laki, hanya kita saja yang punya. Nah, kemudian yang kedua, peran seorang ibu itu sendiri dalam Al-Quran oleh Allah diminta untuk mempersiapkan diri, ya, dalam agama pun juga diminta untuk mempersiapkan diri sebelum anak terlahir. Ya, bahkan Rasulullah itu mewanti-wanti eh, para ayah, ya, sebelum dia itu melahirkan anak, sebelum dia itu mencetak generasi berikutnya, dia diperintahkan untuk memilih perempuan em, yang wadud, yang apa wadud ini ya, yang subur, ya. Nah, ini sebagai langkah awal, ya, sebelum kita mau melahirkan generasi yang berkualitas, ya. Bahkan juga carilah perempuan yang uh, al-wadud, ya, al-wadud. Di dalam hadisnya itu tazawwaju al-wadud al-walud, ya. Carilah istri, ya, nikahilah perempuan-perempuan yang mana yang subur, kemudian yang penuh dengan kasih sayang. Artinya apa? Seorang pendidik, ya, sebagai ibu, ya, kalau mau menjadi peran sebagai pendidik, ya, dia juga akan mendidik anaknya, dia akan merawat anaknya, mengajarkan anaknya. Itu diperlukan jiwa yang penyayang, ya, jiwa yang penyayang dan juga eh, punya sifat lemah lembut. Nah, ini persiapan yang harus disiapkan jauh sebelum kita melahirkan anak. Ya, jadi di poin kedua dan ketiga itu mempersiapkan diri sebelum anak terlahir. Apa yang harus disiapkan kira-kira? Ini kurang lebih sama dengan yang poin ketiga, ya. Memang salah satunya adalah sebagai pintu pertama, carilah jodoh yang subur dan juga jodoh yang penuh kelemah lembutan. Begitu juga seorang perempuan ketika akan mencari calon suami, ya, menentukan calon suami itu carilah yang soft spoken, gitu ya. Cari yang cara berbicaranya lemah lembut, karena nanti anak kita itu kalau melihat ayahnya berkata kasar, misuh-misuh begitu, ya,
Nah, ini nanti akan berpengaruh pada anaknya. Begitu juga ibu. Ibu ini juga eh, tata cara berbicaranya, bersikapnya itu juga akan dilihat oleh anak. Jadi orang tuanya sama-sama punya potensi eh, atau punya andil ya dalam mencetak generasinya. Ya, dia nanti sikapnya seperti apa akan melihat orang tuanya. Nah, di poin kedua, mempersiapkan diri sebelum anak terlahir. Apa yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan itu, satu adalah pengetahuan. Dalam agama itu, segalanya perlu ilmu. Ya, dalam menjalankan agama perlu ilmu. Jadi bukan asal kita menjalankan agama, ya, melaksanakan ibadah. Semua ibadah punya syarat harus paham dengan ilmunya. Melaksanakan sholat pun juga harus tahu ilmunya. Ya, mau mau ibadah haji, kalau nggak tahu ilmunya pasti bingung. Ya, sehingga yang namanya pengetahuan itu harus dipersiapkan ya sebelum kita ini menikah, bahkan sebelum kita melahirkan anak. Ya, ngapain sih kita belajar tentang kehamilan? Ngapain sih kita belajar tentang reproduksi? Ngapain juga mempelajari tentang bagaimana parenting gitu ya, seperti di zaman sekarang. Loh, itu penting. Meskipun kita belum punya anak gitu ya. Ngapain juga belajar itu belum punya anak kok. Jangan, jangan apatis tentang pengetahuan karena itu nanti akan jadi bekal penting. Ya, mau menikah pun juga harus belajar ada pranikah gitu ya. Itu yang pertama yang harus dipersiapkan. Kemudian yang kedua fisik. Islam itu menyukai seorang mukmin yang lebih kuat dibandingkan yang lemah gitu ya. Yang kuat di sini fisiknya dia dari segi apa ini ya, dari segi gaya hidupnya dia baik. Pola makannya seperti apa. Nah, ini khususnya untuk perempuan ya. Karena perempuan itu makhluk hormonal. Kita yang punya rahim, ya, kita yang punya yang punya tempat bayi gitu ya, harus betul-betul lebih memperhatikan bagaimana kesehatan fisik kita ini. Nah, biasakan makan yang baik-baik ya, makan makanan yang memang itu bagus untuk tubuh kita. Ya, kalau mau olahraga silahkan olahraga yang sekiranya kita mampu. Ya, kemudian juga fisik ini nanti akan menentukan bagaimana kita melahirkan anak. Ya. Kalau kita dari gadis sudah sering lemah, sering sakit-sakitan, maka nanti wajar ya kalau misalnya kehamilannya lemah juga, ya, atau melahirkan anak yang penuh lemah juga. Sehingga itu harus dipersiapkan. Bukan hanya pengetahuan, bukan hanya ilmu saja, tapi juga fisiknya dipersiapkan. Harus prima begitu ya. Begitu juga dengan laki-laki. Laki-laki juga menentukan seperti apa nanti kualitas spermanya dan lain sebagainya. Itu nanti akan berpengaruh, maka fisik harus dipersiapkan. Kemudian yang ketiga adalah mental. Ya, kalau kita sebagai perempuan ini mentalnya mental yang mudah menyerah, ya, gimana mau lahiran nanti? Mental yang nggak tegaan, dikit-dikit nggak tega, dikit-dikit nggak tega. Maka gimana nanti mau mendidik anak? Ya, gimana kita mau mengajarkan anak kedisiplinan? Susah. Ya, mental ini harus dipersiapkan ibu-ibu sekalian bahkan sebelum anak kita terlahir. Ya, jadilah ibu yang kuat. Kalau ibunya tegar, anaknya juga tegar nanti. Tapi kalau ibunya itu nangisan, ya anaknya juga seperti itu nanti ya, kurang lebih. Nah, coba kita renungkan bagaimana kisah istrinya Imron itu di dalam Al-Quran. Dalam mempersiapkan mentalnya bagaimana itu ketika eh, hamil ya istri Imron ini dalam riwayatnya beliau punya nama Hannah ya. Nah, dalam surat Ali Imran itu surat ketiga di ayat ke-36 bisa kita buka nanti ya. Nah, ini saya tampilkan dengan terjemahannya. Ketika beliau itu mau melahirkan putranya atau janinnya begitu ya di dalam perutnya, beliau mengatakan begini ya, Tuhanku, Rabbi ini wada'tuha unsa.
Wallahu a'lamu bima wada'at. Ini bagian dari mempersiapkan mental. Ya, karena beliau itu punya apa namanya? Punya nadar ya, nanti kalau saya punya anak, saya wakafkan begitu. Saya wakafkan anak saya di masjid begitu ya. Wakaf itu maksudnya saya akan menyiapkan anak saya ini banyak-banyak di masjid seperti itu di dalam riwayatnya. Nah, ketika Hannah ini melahirkan, istri Imran ini sudah melahirkan, ya Allah, saya ternyata melahirkan anak perempuan. Ya. Lalu kemudian Allah mengatakan Allah yang lebih tahu ya dengan apa yang dilahirkan, dan laki-laki tentu tidak sama dengan perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa. Ingat, kalaupun kita mungkin berharap ingin punya anak cowok, tapi yang keluar cewek, ya mental kita harus disiapkan. Sebenarnya sama saja. Laki-laki dan perempuan itu hanya mungkin di penekanan perannya beda, tanggung jawabnya beda, jenis kelaminnya pun juga berbeda. Tetapi masalah ibadah surga neraka itu semuanya sama. Ya, masalah pahala dan dosa semuanya sama antara laki-laki dan perempuan. Di sini artinya apa? Allah ingin mengatakan kepada kita semua apa yang kita harapkan atau mungkin ekspektasi tidak sesuai dengan apa kenyataannya. Kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka bersabarlah sebagaimana yang dilakukan oleh istrinya Imron ini. Beliau memang sudah mempersiapkan mentalnya karena mungkin di zaman itu belum ada USG ya. Yang diharapkan adalah laki-laki tapi keluar adalah perempuan. Kata Allah, walaisa dzakaru kal unsa. Ya, bersabarlah aja. Akan ada hikmahnya, dan ternyata hikmahnya luar biasa. Yang dilahirkan adalah ibu dari seorang nabi. Ya. Siapa itu? Maryam. Wa inni samaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Lahirlah seorang Maryam yang kemudian nanti Maryam melahirkan seorang nabi yaitu Isa alaihi salam. Nah, ini semuanya penting sekali ya ibu-ibu. Pengetahuan fisik dan mental itu nggak bisa kita lepaskan. Kalau misalnya ada yang mengatakan saya nyiapin mental aja deh, masalah fisik tuh gampang. Yang penting mental kuat, fisik nanti ikut kuat. Nggak juga. Ya, fisik juga harus disiapkan. Kemudian pengetahuan ini tidak kalah penting karena segalanya butuh pengetahuan. Nah, kemudian yang ketiga yang harus disiapkan dari seorang ibu itu adalah punya jiwa penyayang dan lemah lembut. Nah, jadi bersikap dan berkata dengan baik. Ya, jangan ajarkan anak-anak itu bicara yang kotor, bicara yang tidak baik. Ya, kemudian cinta dan peduli terhadap anak. Jangan jadi orang tua yang nggak mempedulikan anak, gitu ya. Anaknya apa ini mengalir mengalir ininya apa meler-meler hidungnya, ya dia diam aja. Ya, ibu macam apa seperti itu. Jadi harus peduli dan memperhatikan kebersihan anak. Kemudian kalau anak sakit ya dirawat ya. Kalau anak itu butuh pelukan kita ya dipeluk, diciumlah anak itu. Jangan dibiarkan mereka kekurangan kasih sayang. Sebab kalau mereka kurang kasih sayang dari dalam, dia akan mencari dari luar. Ya. Kemudian eh di sini tadi sudah saya jelaskan ya, tazawwaju al-wadud al-walud fa ini mukatsirun bikum al-umam yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Untuk mempersiapkan generasi yang baik itu silahkan nikahi perempuan yang keibuan ya, subur. Kemudian dia itu juga penyayang ya, karena menjadi seorang ibu itu kalau nggak punya jiwa keibuan ya, ibunya kekanakan, anaknya gimana? Ini pernah terjadi Bu ya. Ada seorang ibu punya anak, karena dia itu masih kekanakan, ya mungkin dari didikan orang tua sebelumnya, akhirnya dia bingung untuk merawat anak itu seperti apa, gendong aja nggak tahu, dan ya masih terbawa dengan kekanakannya, sehingga yang terjadi apa? Dia berselisih dengan suami, ya mungkin suaminya baru memahami karakter dia ketika bukan baru memahami ya, baru melihat dengan jelas ketika dia punya anak kok nampak sekali gitu kekanakannya, Jadi belum ada. nampak sekali tidak tidak apa
tidak bisa jadi ibunya gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah perceraian. Nah, bisa jadi perceraian. Maka harus dipersiapkan kita punya jiwa eh, keibuan ya, punya jiwa yang peduli sama anak. Ya tidak harus semua anak orang itu dicium, enggak. Tetapi setidaknya kita memahami dunia anak seperti itu. Nah, coba belajar dari kisah Ibunda Nabi Musa ya. Ibunda Nabi Musa itu sangat mencintai Nabi Musa. Meskipun di zaman itu anak laki-laki itu memang diancam suruh bunuh. Ya, beliau juga rela berkorban waktu dan perasaan. Tentu jadi seorang ibu itu harus punya jiwa penyayang ya. Dia rela mengorbankan waktunya dan perasaannya. Kadang ketika menjadi ibu itu bisa tidur sambil duduk, sambil berdiri begitu ya. Nah, eh bayangkan ibu-ibu ya, ketika Ibunda Musa ini diperintahkan oleh Allah untuk menghanyutkan bayi Musa itu ke sungai ya, itu sebenarnya bukan tega. Bukan, jangan kita menjudge atau mengklaim, wah Ibunda Nabi Musa itu ini ya, ngapain nurut gitu. Eh anak sudah dilahirkan, suruh dihanyutkan ke sungai, mau-mau aja gitu. Tidak, itu justru bukti beliau mau rela berkorban dan mengorbankan perasaan juga ya. Kemudian juga bentuk ketaatan beliau kepada Allah ya. Bahkan nanti di endingnya nanti akan dipertemukan lagi dengan Nabi Musa ya, akan disusui lagi oleh ibundanya. Ini pelajaran untuk kita semua bahwasanya tega itu sama anak kadang juga menumbuhkan sesuatu yang baik. Tega tidak memanjakan mereka sejak kecil, ya apa-apa jangan semua dituruti. Sebab kalau kita memanjakan anak dengan cara yang salah, ya nanti kita juga yang tersiksa di masa depan. Ya. Lalu selanjutnya, yang keempat, nah ini poin penting kita di malam hari ini, mendidik anak dengan pendidikan yang robbani. Bagaimana mendidik anak? Karena kita sebagai pendidik juga ya, mendidik anak dengan pendidikan yang robbani. Apa robbani itu? Robbani itu yang punya orientasi ketuhanan, ya, yang sumbernya juga dari Allah, ya, sumbernya juga dengan wahyu. Nah, semua sudah ada dicontohkan di dalam Al-Quran, juga diajarkan oleh Rasulullah bagaimana pendidikan yang robbani itu. Nah, mendidik anak dengan pendidikan robbani ini tanggung jawab semua orang tua, laki-laki maupun perempuan ya, ayah maupun ibu. Tapi ibu-ibu sekali lagi, Anda lebih punya banyak waktu dengan anak, maka ini diperhatikan. Yang pertama, bagaimana mendidik anak, bagaimana menjadi pendidik bagi anak kita yang tanpa batas itu ya. Ingat, ini nggak ada batas waktu, karena mendidik anak itu kadang sampai besar kita perlu untuk terus mengingatkan mereka. Ya. Yang pertama adalah mengenalkan Tuhannya. Itu yang paling penting. Karena kita dilahirkan ke dunia ini, kata Allah apa tujuannya? Liya'budun, untuk menyembah aku, kata Allah. Nah, bagaimana mengajarkan anak untuk menyembah Tuhannya kalau dia nggak kenal Tuhannya? Ya, maka harus dikenalkan kepada Tuhannya. Siapa Tuhanmu? Ya, siapa yang menciptakan ini itu semua nanti kita ajak tadabur. Ya, eh, tentu dengan bahasa-bahasa yang mudah ya, ibu-ibu sekalian. Nggak perlu juga bawa dalil-dalil dulu kalau untuk anak-anak. Ya, mungkin bisa dengan gambaran bercerita, ya. Kemudian dengan semudah mungkin yang tidak membuat mereka itu berpikir aneh-aneh. Ya, kenalkan Tuhannya. Nah, coba diperhatikan dalam urusan mengenalkan Tuhan ini, ada sebuah kisah di Al-Quran itu ya, bagaimana seorang bapak yang memberikan nasihat kepada putranya dalam surat Luqman itu. Di awal-awal surat, Luqman ini bukan nabi, tapi dia adalah orang yang solih, yang takut kepada Allah, yang takut kepada Tuhannya, karena saking dia itu berpikir bagaimana nanti masa depan anak saya. Dia menasihati anaknya. Dengan apa? Mengenalkan Tuhannya. Janganlah kamu syirik, ya. Kemudian janganlah kamu sombong.
Dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran atau nasihat-nasihat dari Luqman ini kepada anaknya uh, berkaitan dengan bagaimana mengenalkan Tuhannya. Kemudian yang kedua adalah ajarkan mereka punya akhlak yang baik. Caranya bagaimana? Caranya yang terbaik adalah berikan contoh langsung. Jangan mereka itu kasih nasihat aja, tapi kita justru tidak melakukan nasihat yang sudah kita kasih ke anak. Nah, ini yang sering terjadi. Kalau misal mau mengajarkan anak itu sholat dengan baik, orang tuanya juga harus sholat dengan baik. Kalau mau mengajarkan anak itu bicara dengan baik, ya ajarkan anak bicara dengan baik. Ya. Kalau misalnya ingin punya anak yang eh, gampangannya begini, misalnya kita pengen punya anak jadi penyanyi, ya gimana Bu? Arahkan mereka menjadi penyanyi. Kita pengen punya anak akhlak yang baik, ya arahkan mereka itu diberi pendidikan-pendidikan tentang akhlak, ya dijelaskan mana yang baik, mana yang buruk, dan kasih contoh langsung. Contohnya itu dengan sikap kita. Jadi eh, lisanul hal itu atau contoh dengan sikap itu jauh lebih efektif ya atau punya dampak yang kuat kepada anak dibandingkan lisanul makol. Apa? Ngasih contoh dengan kata-kata aja. Ya, kata-kata terus, nasihat terus, anaknya diingetin terus, tapi orang tuanya tidak memberikan contoh dengan baik. Ya, nyuruh anaknya pakai kerudung nutup aurat dengan baik, tapi orang tuanya ya tidak melakukan itu, ya susah, susah banget itu untuk diterima. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, ketika sudah mengenalkan Tuhan, mengajarkan akhlak yang baik, kita berusaha untuk memperhatikan ibadah anak kita. Nah, ibadah itu kalau di dalam hadis, terutama terkhusus ya, khususnya masalah sholat, Rasulullah menyarankan bagaimana muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'in sinin. Perintahkan anak kalian itu untuk melakukan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Nah, nanti di usia 10 tahun, kata Rasulullah apa? Wadribuhum. Ya, kalau mereka nggak mau sholat, kita kasih sanksi. Sanksinya ya silahkan yang tidak ada eh, apa trauma atau tidak ada KDRT begitu ya kepada mereka. Intinya memberikan sanksi itu agar mereka itu sadar. Di usia mereka yang 10 tahun kita harus tegas. Ya. 7 tahun itu gimana? 7 tahun pengenalan. Kalaupun mau mengenalkan di usia sejak dini, silakan boleh. Tetapi di usia 7 tahun ini, ukuran menurut Rasulullah itu sudah matang. Anak-anak sudah bisa menerima, ya akalnya itu sudah bisa menerima. Bagaimana mengajarkan sholat, dan dalam kurun waktu dari 7 menuju 10 tahun itu kan ada sekitar 3 tahun ya. Nah itu kita ajarkan doa-doa sholatnya, gerakan yang benar itu seperti apa, ya. Dan jelaskan kepada mereka sholat itu apa, dengan seringan mungkin, yang sekiranya bisa dipahami bahasanya oleh mereka. Ya, itu masalah ibadah. Dan bukan hanya sholat, puasa pun juga seperti itu. Bisa kita aplikasikan di usia mereka ketika 7 tahun. Ya. Sebab ibu-ibu sekalian, kalau kita menjadi ibu, mendidik anak itu di usia-usia mereka sudah balik, itu jauh lebih sulit. Dan mereka belum tentu menerima dengan baik. Ya, maka sejak dini itulah ya waktu yang paling tepat, yang paling yang paling memudahkan ya memudahkan kita untuk mengajarkan anak-anak. Ya, mereka mudah menerima, mereka juga punya memori yang kuat dan fitrahnya juga masih bagus ya. Nah, maka dari itu sejak dini mau mengenalkan tutup aurat boleh, tapi jangan dipaksa. Kalau mereka bilang geram mama, ya nggak apa-apa dibuka nak. Ya, kemudian mama aku sholatnya nggak wudhu ya, iya nggak apa-apa. Ya, misalnya mereka lagi malas, yang penting kita membiasakan mereka itu
memperhatikan waktu sholat. Tetapi nanti kalau sudah usia 7 tahun, ya diajarkan juga plus dengan wudhunya atau toharohnya, bagaimana bersucinya. Lalu kemudian selanjutnya dalam urusan pendidikan anak, pilihkan pendidikan atau lembaga pendidikan yang baik ya. Jangan kita udah jelas-jelas tahu lembaga pendidikan itu kayak kurang bisa memberikan dampak yang baik dalam urusan pendidikan agamanya, tapi kita pilih gitu. Ya. Jadi memilihkan lembaga pendidikan yang baik untuk mereka itu termasuk hak hak mereka alias kewajiban orang tuanya. Nah, kenapa tadi di awal sering saya singgung masalah mencari istri itu yang eh, yang penyayang, yang punya jiwa keibuan, yang bahkan bisa menjadi pendidik karena ibu itu madrasah pertama. Ya, di awal memang seorang suami harus bisa mencari seorang istri yang bisa menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya nanti. Ya, bahkan nanti ketika mereka sudah waktunya belajar, ya, mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan, pilihkan mereka pendidikan yang baik karena itu bagian dari hak anak. Dan baik tidak harus tidak harus selalu mahal ya. Kadang mindset kita, oh yang baik itu yang ini, yang bergengsi, yang SPP-nya 5 juta sebulan misalnya. Enggak, tidak harus seperti itu. Bahkan banyak yang gratis-gratis itu yang kemudian dia punya kurikulum yang berkualitas, yang kita lihat outputnya juga bagus. Ya, tergantung bagaimana nanti di rumah ya ketika kita sudah memilih lembaga pendidikan yang baik, buatkan semua itu di rumah. Ya, ini tugas dari ayah dan ibunya. Nah, selanjutnya komunikatif. Menjadi pendidik itu kalau tidak komunikatif akan berantakan. Ya, susah untuk melahirkan anak didik yang baik juga. Ya, bagaimana komunikatif itu? Sikap yang komunikatif itu dia selalu melibatkan ya, selalu melibatkan anak-anak, selalu melibatkan partner atau pasangan ya. Nah, bagaimana melibatkan anak? Ya, berbicara dengan yang baik, ya. Melibatkan mereka itu misalnya menjadikan mereka teman ya. Tiap hari tanya gimana di sekolah, ya. Tiap hari tanya eh, bagaimana hari ini, ya. Dan kemudian ngobrol, ngobrol, diskusi dengan mereka, bercerita. Anak-anak itu senang sekali mendengarkan cerita. Kemudian jangan biarkan mereka itu dengarkan kita aja, tapi kita mendengarkan mereka. Ya, itu bagian dari sikap yang komunikatif. Kalau mau menjadi pendidik yang baik, ibu-ibu sekalian, bahkan bagi guru pun ya, mau jadi guru, jadi dosen, guru TK, guru apapun itu, harus komunikatif. Kalau tidak komunikatif, ya muridnya bingung nanti. Mau dapat informasi bagaimana? Mau menyerap ilmu dengan baik bagaimana? Ya, jadi harus komunikatif terhadap anak, ya terutama bagi seorang ibu ketika mau mendidik anaknya. Lalu selanjutnya, yang terakhir adalah menguatkan peran sesuai dengan gendernya. Menjadi pendidik harus memahami bagaimana psikologi anak ya. Maka dari itu pengetahuan harus disiapkan jauh sejak sebelum kita ini punya anak ya. Bagaimana anak laki-laki, bagaimana anak perempuan, bagaimana memperlakukan anak laki-laki, bagaimana memperlakukan anak perempuan. Itu harus dipahami ya. Karena tentu ibu-ibu sekalian, otak laki-laki dan otak perempuan itu kan berbeda ya. Menghadapi mereka pun juga berbeda ya. Karakter mereka pun juga berbeda sehingga memperlakukan anak itu harus dengan yang baik ya, sesuai dengan gender mereka agar mereka itu bisa memahami fitrahnya. Oh, kalau anak laki-laki misalnya kita ajarkan kekuatan ya, ajarkan tanggung jawab yang lebih besar lagi dalam urusan apa misalnya ya, kesadaran untuk mandiri. Ya, sama perempuan pun juga seperti itu. Cuma nanti akan ada klasifikasinya masing-masing. Laki-laki ini harus lebih pemberani, ya. Laki-laki harus lebih punya inisiatif yang
lebih lebih tinggi gitu ya. Kemudian perempuan, bagaimana menjadi perempuan? Ya, kita ajarkan kepada mereka sesuai dengan fitrahnya. Nah, fitrah di sini bukan berarti, oh kalau laki-laki nggak boleh nangis. Nggak. Laki-laki boleh nangis. Oh kalau perempuan nggak boleh tahu tentang otomotif misalnya. Nggak seperti itu. Jadi bukan masalah warna, bukan masalah mainan ya, tetapi lebih kepada bagaimana peran mereka. Ya. Oh, kalau laki-laki nggak usah diajarkan nyapu. Salah. Enggak juga. Mereka juga harus bertanggung jawab dengan kebersihannya. Mereka harus bertanggung jawab dengan masalah apa kemandirian dalam hidup ya. Jadi jangan salah paham dengan memahami laki-laki itu nggak boleh mengerjakan pekerjaan perempuan gitu ya. Atau mungkin perempuan nggak usah tahu tentang otomotif. Perempuan eh, apa misalnya yang sering terjadi itu di masyarakat. Perempuan nggak boleh eh, berkarir misalnya. Ya, ini nggak benar juga. Jadi memperlakukan gender itu ya gimana laki-laki biasanya laki-laki ini condong kepada agak cuek ya. Nah, menghadapi mereka itu bagaimana? Perempuan biasanya suka didengarkan ya didengarkan. Ya, perempuan biasanya apa-apa dia nangis ya diarahkan. Bagaimana mengarahkan agar tangisannya itu bukan tangisan yang kemudian jadi cengeng. Ya, laki-laki mau nangis silahkan, tapi jangan buat mereka cengeng juga. Ya, karena masalah perasaan itu laki-laki dan perempuan pun sama. Nah, ini juga nanti masalah gender ini kalau tidak dipahami oleh orang tua, terutama ibu sebagai pendidik, eh mereka akan kebingungan ya dalam memahami perasaan mereka. Nanti ada kecondongan suka sesama jenis misalnya. Nah, untuk bilang dalik sekarang kan zamannya juga udah apa namanya sangat sangat jelas ya kerusakannya masalah LGBT itu. Jelaskan kepada mereka pertemanan kalian itu seperti apa ya, bagaimana kepada siapa kalian harus bersalaman dan lain sebagainya, siapa mahram Anda. Nah, ini harus dipahami. Kemudian bergaul itu bagaimana, pakaian kamu itu harus seperti apa sebagai laki-laki, sebagai perempuan pun juga seperti itu. Ya, kalau mereka nanti di usia besar gitu ya, sudah menjadi remaja punya medsos, orang tua juga harus memperhatikan medsosnya. Ya, jangan-jangan nanti mereka terjebak dalam urusan LGBT ini. Ya, jangan sampai mereka itu kemudian nanti mendapatkan mendapatkan musibah ya di luar yang tidak kita ketahui gitu ya. Nah, sehingga harus diperhatikan terus, harus dipantau terus, terutama dalam urusan gender ini bukan masalah nanti anak saya harus kuat, harus begini, harus berani, bukan hanya itu saja, tapi sekarang sudah mulai kompleks ya ibu-ibu ya, sudah mulai besar tantangannya dalam urusan gender ini. Kemudian juga yang selanjutnya adalah adil ya. Menjadi pendidik itu selain harus mendidik dengan baik, dia harus punya sikap yang adil. Karena jadi orang tua itu sering terjebak ya, kita sering terjebak dalam urusan masalah keadilan ini ya. Nah, adil di sini yang dituntut adalah dalam urusan materi tentunya. Ya, adil dalam urusan materi. Tidak ada dalam urusan perasaan. Ya, karena urusan perasaan kita susah. Rasulullah pun juga mengalami kesulitan itu dalam urusan perasaan. Tetapi yang tidak boleh adalah diungkapkan. Aku lebih sayang sama anak yang ini, aku lebih apa namanya? Aku lebih cinta sama anak yang nomor sekian. Itu nggak usah diungkapkan, ya. Karena memang adil dalam urusan perasaan itu lebih sulit gitu. Tetapi adil di sini yang dituntut adalah dalam urusan apa? Yang pertama dalam urusan sikap. Ya, kalau kita bersikap tegas sama satu anak ya, yang lain juga kita punya sikap ingin mendisiplinkan anak. Ya, yang lain juga begitu. Jangan di dipilih-pilih. Jangan eh
apa namanya, pilih kasih ya, pilih kasih ya, kita kita tidak apa namanya, tidak rata terhadap anak ya dalam urusan sikap ini. Ya, kalau misalnya kita ini biasa biasa punya aturan dalam rumah itu ya kepada anak-anak, ya perlakukan itu kepada semuanya. Ya, tentunya sesuai dengan porsinya masing-masing. Oh, anak yang TK diajarkan kedisiplinan yang seperti apa? Oh, yang SMP diajarkan masalah kedisiplinan seperti apa? Ya, yang harus adil dalam urusan sikap. Kemudian dalam urusan kata-kata. Oh, kalau sama anak yang pertama katanya kasar banget, gitu ya. Sama anak yang kedua lembut, sama anak yang ketiga pun malah tanpa tanpa kata-kata malah ya. Nah, ini tidak dibenarkan juga. Dalam urusan berkata, masalah kelemah lembutan, masalah kata-kata yang baik, itu harus sama pada semua anak. Jangan pilih kasih. Kemudian dalam urusan pemberian, ya pemberian ini harus adil tentu, ya adil sesuai dengan porsi dan profesional juga ya. Kalau misalnya memberi saku pada anak yang sekolah SD dengan yang udah jadi mahasiswa itu tentu berbeda. Anak SD dikasih saku 5.000 itu udah cukup lah. Ya, tapi mahasiswa dikasih 5.000 ya itu kadang cuma dapat air. Ya, ini adilnya tidak sesuai dengan porsi dan tidak profesional. Jadi kalau yang SD dikasih berapa, yang jadi mahasiswa itu tidak boleh disamakan dengan yang SD. Itu adil. Nah, dalam urusan pemberian, misalnya satu anak dikasih rumah, yang lain pun juga kasih rumah. Atau kalaupun tidak rumah, yang setara dengan rumah, yang senilai dengan rumah itu. Ya, karena nanti ibu-ibu, kalau kita tidak bisa bersikap adil dalam mendidik anak ini, akan ada carut marut di masa depan. Ya, tentu akan ada carut marut dan bahkan kita menjadi pemicu dari pertikaian anak, perselisihan anak, ya di dalam kehidupan di masa depan nanti atau di masa mendatang. Ya, ingat pesan Allah juga ya dilu baina auladikum fin nuhli, ya kama tuhibbuna an ya'dilu bainakum fil birri wal lutfi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersikaplah adil kalian semua itu ya di antara anak-anak kalian dalam urusan apa? Pemberian. Ya, jangan pilih-pilih. Anak yang ini bebel, jadi nggak saya kasih ustazah. Salah, jangan. Semarah-marahnya kita sama anak, sejengkel-jengkelnya. Itu anak kita, Bu. Bisa jadi sikap mereka yang seperti itu ya dari apa? Dari apa? Hasil dari pola kita mendidiknya salah gitu ya. Kemudian kata Rasulullah, sebagaimana kalian itu menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian nanti di masa mendatang ya, urusan birrul walidainnya dan juga dalam urusan lemah lembutnya. Kalau ingin anak-anak besok di masa depan baik sama kita, ya kita juga harus baik di masa sekarang. Ya, mungkin banyak juga kisah-kisah yang oh, anak saya nggak birrul walidain ustadzah. Nah, kita harus introspeksi sebagai orang tua. Jangan-jangan ketika anak masih kecil, kita nggak bisa juga memberikan yang terbaik kepada mereka. Kita nggak bisa bersikap baik sama mereka. Akhirnya anak apa? Akan akan apa akan menuai atau akan mem, menyikapi ya, menyikapi orang tuanya itu sebagaimana orang tua bersikap di masa kecilnya ya, dan ini nggak bisa kita salahkan. Sudah terlanjur, kalau sudah terlanjur ya banyak-banyak minta maaf sama mereka, ya kitanya yang harus menurunkan ego, memulai baik terlebih dahulu kepada mereka. Ya. Nah, lalu kemudian penunaian haknya juga harus adil. Tadi salah satu dalam urusan mendidik anak itu kan memilihkan lembaga pendidikan yang baik. Nah, anak-anak kita itu juga harus diberlakukan adil dalam urusan pemilihan pendidikan lembaga pendidikan yang baik ini. Ya, eh mereka dikasih nama yang baik, semuanya kasih nama yang baik. Ya, jangan satunya dikasih nama yang bagus, artinya satunya ngasal. Jangan, itu bagian dari hak. Kemudian satunya disusui selama 2 tahun, satunya enggak sama sekali, pakai formula doang deh.
penunaian hak ini penting sekali, harus kita bersikap adil karena itu bagian dari kewajiban kita. Ya, namanya juga hak ya, berarti harus diterima oleh anak. Ya, kalau nggak sama, ya nanti kita yang akan dituntut oleh Allah. Ya. Belum lagi kalau mereka sudah besar akan menuntut kita. Ya, maka sekali lagi usahakan bersikap adil, bersikap yang baik kepada anak-anak, terutama dalam 4 hal ini, urusan bersikap, kemudian berkata-kata, dalam urusan pemberian, dan juga penunaian hak-hak mereka. Ya, ini ada sebuah kisah di masa Rasulullah ya. Dari Nu'man bin Bashir, beliau mengatakan ibu saya itu minta hibah kepada ayah, lalu memberikannya kepada saya. Ya, ibu bilang begini, saya nggak rela sampai Rasulullah SAW jadi saksi atas hibah ini. Mintalah Rasulullah menyaksikan atas pemberian itu. Lalu ditanya sama Rasulullah, ya, apakah apa namanya? Apakah engkau punya anak selain dia? Ya, jadi ini ada seorang anak ingin dikasih hadiah, ya, lalu ingin Rasulullah menjadi saksi atas pemberian hadiah ini. Kemudian Rasulullah tanya, kamu punya anak lagi nggak selain ini? Dijawablah oleh ayahnya, iya, saya punya. Lah, terus kamu ngasih juga nggak ke anak-anak yang lain? Sama dengan anak ini dikasih hadiah. Nah, dikasih pemberian atau hibah itu ya. Lalu ayahnya menjawab, enggak ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya kalau begitu jangan jadikan saya sebagai saksi. Karena saya tidak mau bersaksi atas kedoliman. Ya. La tushhidni idan. Inilah asyhadu ala jauzin. Ya, ala jaurin ya kata Rasulullah. Apa ini maksudnya? Rasulullah itu saking inginnya orang tua bersikap adil, apalagi dalam urusan pemberian atau hibah itu tadi ya. Nggak mau, jangan dijadikan aku saksi kalau ini nggak ada keadilan gitu. Bahkan dianggapnya kata Rasulullah apa? Itu bagian bentuk kedoliman. Kalau Anda tidak bersikap adil dalam urusan pemberian itu dianggap kedoliman loh. Maka ibu-ibu, kalau satunya ibu belikan hadiah, yang lain juga dibelikan hadiah. Apa mungkin yang disukai anak pertama? Ya, oh anak pertama perempuan suka stiker, ya udah belikan stiker. Oh anak kedua suka mainan yang mobil-mobilan misalkan, ya belikan mobil-mobilan. Yang penting kita harus sama dalam urusan pemberian. Ya. Jangan satu dibelikan hadiah, satunya enggak. Kecuali momentum mungkin ya, lagi momentum ulang tahun, lagi momentum dia berprestasi, kita kasih hadiah. Supaya apa? Yang lain pun juga tergerak nanti mau berprestasi. Ya. eh ini masalah keadilan. Penting sekali untuk diperhatikan, terutama dalam mendidik anak ya, agar anak-anak itu menilai kita sebagai orang tua yang baik, sebagai orang tua yang layak untuk dijadikan panutan, sehingga mereka itu tidak mudah mencari panutan-panutan di luar, apalagi panutannya misalnya salah ya, dijadikan panutan di luar sana itu. Nah, ini pesan dari saya, solihahkan diri kita sebagai ibu ya, maka nanti kita akan mudah ya untuk melahirkan anak yang solihah. Bukan berarti otomatis ya, tetapi akan ada kemudahan ya, yang lebih mudah gitu, yang lebih eh, yang lebih gampang untuk kita melahirkan anak yang solihah kalau diri kita ini mau mensolihahkan diri terlebih dahulu. Sebab apa? Anak itu amanah. Anak itu amanah. Jangan kita punya niatan mengoleksi anak. Berlomba-lomba ingin punya anak banyak biar bisa pamer. Ya, tapi mereka tidak dididik dengan baik. Nah, kalau kita memahami anak itu amanah, maka kita harusnya punya rasa takut sama Allah. Ya Allah, ini kan amanah. Jadi saya harus mendidik mereka dengan baik, terutama pendidikan agamanya, mendidik jiwanya, ya, karena itu nanti yang akan menjadi bekal yang penting di masa depan mereka. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting, bantu anak-anak kita itu untuk berbuat baik kepada kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita jadi orang tua yang tidak memberatkan anak. Terutama nanti kalau anak sudah besar, Bu ya, kita melihat anak kita sukses, jangan kita memberatkan mereka.
Ya, jangan merepotkan mereka. Nah, maka mempersiapkan fisik di awal tadi itu harus dipertahankan sampai kita tua. Jaga kesehatan. Ya, fisik kita itu harus prima terus. Agar apa? Agar kita nggak merepotkan anak kita. Jangan punya mindset saya punya anak biar nanti di masa tua ada yang mengurus. Saya mau punya anak supaya mereka nanti balas budi sama saya. Ya, boleh ada mindset seperti itu, tapi jangan jadikan itu yang utama. Ya, karena yang utama itu apa? Saya mau punya anak agar mereka nanti bisa menolong saya di akhirat, ya, terutama dengan doa-doanya, ya, dengan istighfar mereka kepada Allah, ya, eh, untuk saya, ya, itu yang harus dipunya orang tua, yang mindset yang paling penting. Jangan punya mindset saya mau punya anak biar nanti ada yang bisa saya suruh-suruh, ya. Ini mindset yang sangat remeh dan mindset yang sangat buruk, ya, menjadi seorang orang tua. Ya. Cukup itu ibu-ibu sekalian, jazakumullah khairan. eh, Materi yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana menjadi pendidik, menjadi ibu yang sebagai pendidik tanpa batas, ya, dalam kehidupan. Nah, yang belum diberi karunia anak, jangan bersedih. Kita punya anak ideologis, ya. Kan kalau anak biologis itu anak yang memang kita lahirkan. Ada anak ideologis, murid-murid yang kita ajarkan. Kita sentuh jiwanya. Ya, terkadang ada hubungan guru dengan murid itu yang sangat kuat, ya, karena apa? Gurunya itu juga berperan sebagai ibu. Ya, gurunya betul-betul mendoakan muridnya, menyentuh jiwa muridnya. Itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Kalau ada seorang ibu lengket dengan anaknya, itu wajar karena dari dari eh, sejak dalam kandungan emang udah lengket gitu ya. Tapi kalau ada seorang guru dengan murid, hubungannya itu kuat dan bagus, baik gitu ya. Sampai seakan-akan itu anak sendiri atau ibu sendiri. Wah, itu yang luar biasa. Ya. Jangan berkecil hati yang belum dikaruniai anak. Ada banyak sekali anak-anak yang bisa kita didik ya, dan kita bisa menjadi pendidiknya untuk mereka. Insya Allah itu eh, ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sesi tanya jawab. Monggo silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Aulia atas tausiahnya eh, yang luar biasa. Dan untuk teman-teman semuanya, kita lanjut ke sesi 4 yaitu tanya jawab kepada semua peserta. Apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin bisa raise hand ya. Loh, kok nggak ada yang nanya? Masuk. Mungkin sambil nunggu teman-teman dari saya dulu Ustazah yang mau bertanya. Ya, silakan, Mbak. Eh, Ketika kita nanti, misalnya kemudian saya kan masih belum menikah ya. Eh, Bagaimana sih ketika kita nanti menjadi seorang ibu itu bisa eh, menjaga keseimbangan antara memberikan kebebasan sama menerapkan aturan yang jelas. Kadang kan eh, kita kan juga pengen apa ya kayak bersosialisasi di luar gitu, tapi dari orang tua mungkin anaknya pengennya di rumah kayak gitu. Ya,
Orang tua itu maksudnya neneknya ya? Kita kita sebagai orang tua. Oh, ya, 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 ya. Ya, kuncinya sebenarnya konsisten ya. Jadi kalau kita ini punya aturan, aturan sama anak misalnya dalam urusan eh, bermain ya. Bermain kamu di jam sekian, nah, permainanmu itu boleh di rumah, boleh di luar, tapi kalau di luar eh, mungkin dibatasi ya, dan di mana tempatnya dan harus ada pendampingan. Nah, itu harus konsisten. Kalau kita nggak konsisten, misalnya hari ini kita dampingi, hari ini kita awasi, besoknya kita lepaskan begitu aja. Ini anak-anak nanti nggak punya pola disiplin yang baik, gitu ya. Seperti itu ya, Mbak Sri Wahyuni. Iya, Ustazah. Atau apa yang dimaksud dari pertanyaan Mbak Sri Wahyuni ini? Kayak Takutan apa? menjaga keseimbangan antara memberi kebebasan sama menerapkan aturan yang jelas, aturan dari orang tua kayak gitu. Ya itu tadi, harus konsisten dan harus tega. Ya. Hmm. Harus konsisten dan harus tega. Kalau nggak konsisten, anak itu kadang bingung. Ya, anak itu kadang bingungnya begini, kok eh, sekarang boleh, besok nggak boleh, besok-besok lagi boleh, gitu ya. Nah, Hmm. kemudian harus kompak antara suami dan istri. Nanti Mbak Sri kalau sudah mau menikah, Mbak Sri Wahyuni ya, itu harus punya kesepakatan dengan pasangan, mendidiknya bagaimana, makanan yang boleh pada anak, yang nggak boleh apa, itu harus sepakat, harus kompak. Kalau nggak kompak, nanti anak mau, misal nih, Ma aku boleh nggak makan ini? Kita bilang, nggak boleh nak. Ya. Nanti izin ke ayahnya, kok boleh gitu. Jadi nggak konsisten. Anak bingung dan tidak punya pendirian. Jadi harus pertama harus konsisten, kedua tega, ketiga itu harus kompak antara kita dengan pasangan. Ya. Kalau nggak kompak, anak juga punya kebingungan. Terutama juga nanti sama neneknya, ya, sama nenek kakeknya. Karena eh, pola asuh itu bukan hanya dipikirkan ketika di dalam rumah saja. Ketika mereka sudah di luar rumah, itu kan lingkungan sekitar ya. Itu kita harus minta kerjasama sama nenek kakeknya, sama paman dan tantenya ya. Aku anakku tak ajari gini, Nah, tante yang baik akan menerima itu, ya. Oh ya, ya, nanti aku terapkan sama ponanku. Nah, kakek yang baik, dia mau mendengarkan bagaimana pola asuh kita sama anak kita. Itu namanya kerjasama tim, ya, tim keluarga untuk melahirkan anak yang punya pendirian kuat, yang eh, apa itu tadi, yang punya kedisiplinan tinggi, ya. Diawali dengan komitmen kita yang baik dan mengajak tim keluarga ini sebagai tim yang kompak ya, yang solid gitu. Kadang kalau lingkungan itu nggak mendukung, mereka nanti malah bebas ya. Mereka malah menikmati itu. Ye, enak aku di luar rumah bisa bebas. Kadang gitu ya. Nah, maka kita harus komunikasi dengan keluarga besar juga untuk mereka diperlakukan sama seperti ketika di dalam rumah. Insya Allah. Gitu ya, Mbak Sri Wahyuni. Terima kasih Ustazah. Ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Saya bacakan ya Ustazah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Mbak Nur Aini Febriana. Mau tanya, bagaimana cara adil jika anaknya tidak seumuran? Karena kan tiap anak kadang butuhnya berbeda, sedangkan keinginan anak berbeda dengan orang tua. Ya, tentu di sini tadi saya sampaikan adil itu ibu-ibu sekalian harus proporsional sesuai dengan porsinya. Ya, karena betul memang anak itu kan berbeda usianya ya, berbeda kebutuhannya, sehingga kita perlu tanyakan dalam pemenuhan hak mereka itu apa, ya, apa yang dibutuhkan. Karena yang dibutuhkan anak TK dengan anak yang masih yang sudah SMA beda tentunya, ya. Atau profesional juga. Profesional ini ya harus sesuai dengan tuntutannya, harus dengan apa? Dengan aturannya, ya. Ya, jadi kita bersikap adil itu bukan berarti harus, misalnya anak satu, Bu, aku perlu beli bahan ini untuk tugas, anak yang lainnya juga kan enggak juga. Tadi kan di poin keempat ada pemenuhan hak.
apa yang sedang dibutuhkan anak, ya kita penuhi. Ya, karena itu bagian dari kewajiban. Oh, yang dibutuhkan anak TK, misalnya tas, ini itu. Oh, sedangkan kakaknya lagi nggak butuh tas, ya nggak harus diberikan tas juga. Kalau lagi nggak butuh gimana? Gitu ya. Jadi eh, tadi empat empat poin ya dalam urusan adil, sikap, kata-kata, kemudian pemberian dan pemenuhan hak itu yang harus diperhatikan. Ya. Bedakan pemberian dengan pemenuhan hak. Kalau pemberian itu kan berarti inisiatif dari orang tua ingin memberi pada anak, ya. Dan biasanya pemberian itu kan sesuatu yang berharga, gitu ya. Nah, tapi kalau yang pemenuhan hak ini, apa yang dibutuhkan anak? Tentu berbeda. Yang umur sekian dengan yang umur lebih tua, ya, itu berbeda. Jadi kita harus melihat itu. Insyaallah seperti itu ya, Mbak. Siapa tadi? Mbak Nur Aini. Aini. Ya. Untuk selanjutnya, saya bantu bacakan juga dari Mbak Sausan Hairunisa Haida. Afwan izin lewat chat Ustazah agar suaminya sedang mengajar. Pertanyaannya pertama mau ngucapin alhamdulillah karena mendapatkan info dari Zoom. Yang kedua mau ngucapin jazakillahu khair atas materi yang disampaikan oleh Ustazah dan eh, masuk ke pertanyaannya, yaitu saya saat ini masih menanti buah hati. Alhamdulillah bisa menerima nasihat Ustazah di akhir tadi. Saya juga sedang menjadi pengajar privat bagi siswa SD secara online dan guru TPA di rumah. Kendalanya saya masih meraba-raba karakter setiap anak. Apa nasihat yang bisa Ustazah berikan bagi saya agar bisa bersikap dengan tepat dalam mengajar sehingga bisa menyentuh hati mereka? Ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan nanti di saat yang tepat Ibu Sausan tadi ya diberikan eh, anak atau buah hati yang solih, solihah, yang sehat semuanya, Masya Allah ya. Memang harus sabar dalam urusan ini. Baik Ibu Sausan, karena itu bukan anak kita ya, bukan anak kita sendiri yang kita nggak paham karakternya seperti apa, memang tantangannya lebih besar. Ya, tetapi saya punya tips untuk kita bisa mengambil hati anak, untuk kita bisa mendekati jiwa seseorang, maka kita harus mendekati yang punya jiwa itu. Siapa pemilik jiwa itu adalah Allah. Ya, saya sering berpesan kepada diri saya sendiri, ya, bahkan juga kepada saudara-saudara saya yang menjadi pendidik itu, kalau mau punya murid yang nurut, ya, yang mau mendengarkan kata-kata baik kita, mendengarkan nasihat kita, ya kitanya harus mendekat pada Allah, gitu. Harus punya tirakat. Tirakat itu nggak harus yang kita berpuasa 40 hari, 40 malam gitu, enggak ya. Tetapi bisa dengan kita menjauhi kemaksiatan, itu bagian dari tirakat. Bisa kita ini menekan menekan diri untuk tidak ghibah ya, untuk tidak eh, untuk tidak berbohong, itu bagian dari tirakat. Ya, jadi jangan hanya membatasi tirakat itu dalam urusan amaliyah, meskipun tirakat itu juga berkaitan dengan amaliyah. Ya, misalnya kita rutin melakukan zikir pagi petang, rutin melakukan tilawah misalnya ya, atau rutin menjaga sunnah-sunnah dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi sekali lagi dekati yang punya jiwa-jiwa mereka. Ya. Kemudian yang kedua adalah tekan diri kita untuk tidak punya pandangan pilih kasih gitu. Ya, karena kadang kita melihat anak yang nakal itu ada di suatu titik kita emosi gitu ya. Sehingga kita memperlakukan mereka itu malah bodo amat gitu. Nggak saya iniin seperti yang lain deh. Kalau yang lain nurut, kalau yang ini nakal. Kadang ada seperti itu. Jadi tekanlah perasaan kita untuk tidak eh, punya pandangan seperti pilih kasih. Ya, jadi harus sama kepada semuanya. Oh, kalau satu kita panggil sayang, ya semuanya dipanggil sayang. Satu kita senyumin, ya semuanya disenyumin. Gitu.
Jangan sampai mereka nanti menilai, ih, ibu guru tuh pilih kasih, ibu ustadzah itu eh, cuma suka sama yang pintar. Karena ada juga pendidik yang tipenya itu nggak bisa menerima sikap sikap apa sikap anak yang mungkin dicap nakal gitu. Padahal sebenarnya mereka nggak nakal ya. Mereka nggak nakal, cuma belum tahu bagaimana mereka bersikap atau mungkin belum tahu gimana sih caranya berkomunikasi dan lain sebagainya. Insya Allah itu ya Ibu Sausan. Dan yang ketiga jangan lupa doakan mereka. Doakan terus. Mungkin yang susah menyerap ilmu kita doakan agar dimudahkan. Oh, yang pintar mudah-mudahan dia istiqomah dan tidak sombong. Itu terus didoakan. Ya, kalau bisa sebut nama mereka, ya. Insya Allah seperti itu. Baik, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, respon dari Mbak Sausan, Masya Allah, Insya Allah dimengerti Ustazah. Semoga bisa saya amalkan dengan istiqomah. Amin. Amin, amin, amin. Bagaimana teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Atau mungkin sudah cukup dari teman-teman semuanya, Ustazah. Ya, sepertinya Waktu sudah juga, dipahami ya. iya, itu juga sudah menunjukkan hampir pukul 21 dan Ustazah juga sudah menjawab semua pertanyaan yang telah disampaikan tadi dan semoga nasihat tausiah pada malam hari ini bisa menambah wawasan, menambah keilmuan Amin, dan bisa kita praktekkan amin, dalam amin. kehidupan sehari-hari nantinya. Ya, Amin. amin. Eh, Kalau gitu saya tutup kajian hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita Alhamdulillahirrahmanirrahim. bisa berjumpa pada kajian bulanan berikutnya. Insya Allah. Amin. Saya Yuni selaku moderator. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih juga kepada Ustazah Khalidiyah Toha. Sama-sama Mbak Yuni. Baik, Kita saya tutup akhiri. dengan kafaratul majlis dulu Mbak Yuni. Bagaimana, Bu? Tutup dengan doa kafaratul majlis. Oh, mohon Iya. maaf, Bu. Oh, belum Mungkin hafal ya. dari Baik. saja. Iya, baik ibu-ibu sekalian, agar kajian kita ini eh, bisa kita ambil manfaatnya, ya kita tutup dengan doa dan lebih sempurna begitu ya kebermanfaatannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis agar Allah ampuni dosa-dosa kita juga. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf atas segala kata atau sikap ketika saya menyampaikan materi. Kalau ada kebaikan itu dari Allah semata, kalau ada keburukan itu dari saya pribadi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Mbak Yuni. Ya, Jadi terima kasih. kami, saya izin keluar duluan ya, Mbak Yuni. Ya,